Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda, Sobat SPH dan juga Classy People? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu bahagia tentunya. Saatnya Anda mencermati podcast Semen Padang Hospital. Di podcast SPH kali ini kita akan berbincang mengenai kesehatan bersama profesional-profesional dari Rumah Sakit Kebanggaan di Sumatera Barat, yaitu Semen Padang Hospital. Saya Faris Ardana akan memandu obrolan kita pada hari ini bersama dokter yang sudah hadir narasumber kita pada hari ini dan membahas tentang sebuah prosedur medis yang mungkin bagi Anda sebagian Classy People ada yang ngerasa agak ngeri, ada yang mungkin ngerasa takut dengan prosedur ini, yaitu cuci darah. Pernah nggak sih Anda mendengarkan istilah cuci darah? Tentunya dokter narasumber kita sudah menangani itu semua. Tapi ingin kita tanya nanti apakah memang semengerikan itu cuci darah atau memang ada hal-hal yang sebenarnya tidak kita tahu, ternyata nanti bisa dijawab oleh dokter narasumber kita. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol bersama dokter dialisis Semen Padang Hospital, yaitu Dr. Suhendri. Halo, apa kabar dokter, sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol tentang cuci darah nih dok, dokter di SPH kan bisa dibilang udah lama ya dok? Udah lumayan lama. Lumayannya berapa lama sih dok? Sekitar hampir 3 tahun sih. Hampir 3 tahun. Sip ya. Dari 2019 ya, 2019 di Semen Padang Hospital. Sudah berapa banyak sih dok kalau misalkan diperkirakan saja mengurus cuci darah pasien-pasien yang ada di SPH? Kalau untuk cuci darah di SPH sih kita rata-rata tindakan itu satu bulannya di angka 300 sampai 350 kali tindakan. Itu untuk 350 orang juga kah? Kalau orangnya sih belum, tapi biasanya itu kita hitung tindakan. Kalau orangnya itu bisa di range 40 sampai 50 orang. Cukup banyak ya dok? Cukup banyak, karena kan tindakan dialisisnya ini ada yang sudah reguler 2 kali seminggu. Kualan nggak dok? Gua belum sih. Oh belum, masih juga bisa handle sudah ya? ada tim. Oke, nah Classy People, pada hari ini seperti yang kita bahas tadi, kita akan membahas tentang cuci darah. Siapa nih Anda di rumah yang pernah menjalani prosedur ini, atau mungkin dengar-dengar dari orang lain katanya ngeri-ngeri gitu ya. Iya. Tapi apakah memang mengerikan itu? Tapi sebelum itu kita bahas itu, Anda bisa mencermati podcast Semen Padang Hospital di kanal YouTube-nya Semen Padang Hospital. Jangan lupa untuk like comment, subscribe. Bagian juga buat keluarga-keluarganya. Oh iya benar. Pastinya ini mudah-mudahan bisa menambahkan informasi untuk kita semua. Nah dokter, orang kan banyak tahu ya cuci darah. Saya tahu cuci darah istilahnya. Cuman mungkin bukan banyak orang yang bukan dicuci seperti itu ya. Boleh dijelasin nggak dok kepada penonton kita di kanal YouTube dan juga di radio? Cuci darah itu prosedur apa sih yang dilakukan oleh seorang dokter dialisis, khususnya Dr. Suhendri? Mungkin terkait cuci darah ini lebih tepatnya sebagai pengganti fungsi ginjal itu sendiri menggunakan mesin ya. Jadi pasien dinyatakan ini butuh dia cuci darah dengan kriteria-kriteria tertentu, dengan tentu pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang dibutuhkan. Nah, nanti ditentukan itu dari kadar fungsi ginjalnya atau ultrafiltration goal-nya. Kita hitung nanti ada standarnya sendiri, terus biasanya itu kita lakukan USG ginjalnya dengan tanda-tanda khusus. Nah, dari hasil kesimpulan itu oleh dokter KGH atau dokter penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi nanti ditentukan apakah ini pasiennya akan cuci darah atau tidak. Nah, setelah itu baru nanti dikirim ke unit hemodialisa untuk dilakukan tindakan hemodialisa. Nah, berdasarkan instruksi itu, nanti saya dan tim akan melakukan prosedur pencucian darah di bawah supervisi dokter konsultan ginjal dan hipertensi kita. Oke, berarti memang cukup panjang prosedurnya nanti di hemodialisa dokter Suhendri dan tim yang akan ya di bawah supervisi dokter KGH kita, dokter Hanafi Harun. Tadi dokter mengatakan prosedur menggantikan fungsi ginjal. Apakah bisa dikatakan cuci darah itu semacam ya ginjalnya nggak berfungsi kemudian cuci darah yang akan menggantikan itu? Jadi selayaknya itu ginjal kita itu menyaring darah kita, memisahkan antara racun yang dihasilkan oleh tubuh, membuang cairan-cairan yang tidak diperlukan, atau menyerap kembali nutrisi atau yang dibutuhkan oleh tubuh, hal-hal yang lainnya. Nah, fungsi itu yang digantikan oleh mesin dialisis kita, fungsi ginjalnya, supaya fungsi dari ginjalnya ini tetap berjalan meskipun dengan bantuan alat. Begitu. Oke, nah mungkin
agak-agak udah kebayang ya Classy People dan juga Sobat SPH bagaimana cuci darah itu seperti yang dijelaskan oleh Dr. Hendry. Kemudian kan kita agak banyak nih bahas tentang ginjal ya dok. Boleh. Apakah memang cuci darah itu hanya khusus untuk penyakit ginjal saja atau memang ada penyakit-penyakit lain yang juga memerlukan prosedur cuci darah sebagai pengganti fungsi organ-organ yang lain gitu? Di sini yang memerlukan tindakan cuci darah itu penyakit ginjal terutama dengan kerusakan ginjal yang permanen atau istilahnya CKD, chronic kidney disease. Setelah dilakukan pemeriksaan seperti yang saya bilang tadi melalui pemeriksaan darah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti USG, nanti akan didapatkan diagnosa yang tegak yaitu CKD Pro HD gitu. Maka di situ oleh KGH akan mengirimkan instruksi ke bagian saya, ke bagian hemodialisa untuk dilakukan tindakan darah. Apakah cuci darah itu hanya untuk penyakit ginjal saja? Untuk kita di SPH, kita sementara fokus dengan itu. Tapi secara umum, beberapa penyakit lain seperti keracunan toksin akibat dari sengatan lebah misalnya, atau keracunan dari hal-hal lain dengan sifat toksin yang tinggi itu sebenarnya bisa. Tapi dengan cara dialisis yang lain, menggunakan mesin yang hampir mirip gitu, atau bahkan dengan mesin yang satu dengan multifungsi itu hampir bisa. Tapi kita di SPH kita fokus pada pasien dengan penyakit gagal ginjal saja. Oke, nah dokter dan juga sobat SPH dan juga Classy People dimanapun Anda berada, pembahasan kita sebenarnya kan pada hari ini tentang bagaimana menjalani hidup sehat bagi pasien cuci darah ya dok. Tapi tentunya kita perlu tahu dulu nih cuci darah itu seperti apa dan juga nantinya hal-hal apa yang memang berkaitan dengan cuci darah. Ada mungkin orang-orang yang sudah didiagnosis penyakit tertentu oleh dokter di rumah sakit, kemudian mengharuskan cuci darah ya. Cuci darah. Oke. Apakah memang semengerikan itu dok melakukan prosedur cuci darah seperti yang mungkin berkembang di masyarakat selama ini? Sepertinya tidak ya. Karena berdasarkan data dan pengalaman kita di SPH saja, kebanyakan pasien kita yang sudah cuci darah rutin itu dapat melakukan aktivitas kehidupan yang ya biasa-biasa saja gitu. Tapi dia rutin cuci darah seminggu 2 kali dengan waktu 5 jam per sekali cuci darah. Apakah mengerikan? Tidak. Dia bisa datang sendiri dengan kendaraan sendiri, dengan semangat seperti biasa saja. Cuman bedanya dia melakukan terapi rutin per 2 kali dalam seminggu. Enggak mengerikan. Enggak mengerikan ya, masih bisa aktivitas. Masih sendiri. Bisa aktivitas, tapi tentu dengan aktivitas yang lebih dibatasi. Oke. Kalau dokter kalau pasien-pasien yang biasa dokter Hendry tangani, usia-usianya rentang dari berapa sampai berapa sih dok? Kalau kita di sini itu di SPH ya, kita cerita di SPH, kita hanya menangani pasien-pasien dengan usia dewasa. Meskipun apakah ada anak-anak gitu, penyakitnya pada anak ada gitu. Kenapa? Itu biasanya penyakit bawaan. Kalau itu kita di SPH masih dalam planning untuk bisa dilakukan tindakan dialisisnya. Tapi sementara kita menangani kalau di SPH ini sebatas untuk usia remaja tua, remaja dewasa lah. Oke. Nah dok, sebenarnya penyakit ginjal ini kan yang saya tahu ada beberapa, misalkan ada memang penyakit ginjalnya, kemudian juga ada batu ginjal, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah di ginjalnya. Sakit gula, sakit tensi itu berpengaruh ke ginjal semuanya. Apakah semua penyakit yang berhubungan dengan ginjal ini mengharuskan seseorang untuk melakukan cuci darah? Belum tentu. Misalnya kita cerita pada pasien sakit tensi, sakit gula, atau sakit batu ginjal. Apakah dia nanti akan berakhir dengan cuci darah? Belum tentu jawaban. Tergantung nanti bagaimana si pasien itu mengontrol faktor penyebab awalnya atau penyakit yang sudah dia derita nih. Walaupun memang sakit tensi, sakit gula atau sakit diabetes itu atau batu ginjal itu bisa mempengaruhi fungsi ginjal itu tersendiri. Nah, itu yang mesti kita jaga gitu. Tapi kalau nanti seandainya dari pemeriksaan labornya fungsi dari ginjalnya itu memang sudah tidak berfungsi lagi atau ultrafiltration goalnya sudah mencapai batas limit, ya mungkin salah satu terapi lanjutannya adalah ginjal yang dilakukan hemodialisis. Oke, saya pernah mendengar dari salah seorang dokter, kalau misalkan orang-orang yang punya ginjal normal itu kan fungsinya 100%. Kemudian setelah misalkan dilakukan operasi atau tindakan-tindakan tertentu, ada yang mungkin 70%, ada yang 80%. Biasanya kalau untuk melakukan cuci darah itu ketika fungsi ginjal itu berapa persen dok kalau perkiraan dari dokter? Kalau dari kita sih ada rumusnya, ultrafiltration goal itu berdasarkan fungsi dari ginjalnya, urium dan kreatininnya. Kita lihat nilai kreatininnya, nanti masukkan ke rumus itu di bawah 15 biasanya. Jadi antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda cara perhitungan. Secara sederhana nilainya akan dianggap
gagal itu di bawah 15. Apakah satu fungsi ginjal saja atau memang dua-duanya dihitung? Kalau sistem darah yang kita baca itu tidak membuktikan apakah dia kiri atau kanan. Oke. Hanya dari hasil dari ureum dan kreatinin dari fungsi dari darah itu tadi sebagai mewakili fungsi ginjalnya begitu. Kalau misalnya nanti setelah kita hitung dengan rumus ternyata GFR-nya itu di bawah 15, kita lakukan tindakan cuci darah. Tentu dengan supervisi dari dokter KGH kita. Oke. Yang mungkin bisa saya simpulkan, tapi bisa jadi salah ya. Ketika prosedur cuci darah ini dilakukan, ini berarti bukan tindakan penyembuhan, tapi tindakan untuk melakukan agar kualitas hidup atau quality of life dari pasien itu tetap berjalan seperti biasa, seperti itu. Mempertahankan quality of life-nya, terus menjaga agar tidak terjadinya keracunan dari efek toksin ureum, dan bagaimana supaya hidupnya lebih baik sih. Walaupun mungkin kita tidak bisa mengejar sampai sempurna ya. Target kita adalah daily life-nya itu bisa mandiri. Seumur hidupkah harus melakukan cuci darah atau memang misalkan udah beberapa kali misalkan dalam beberapa bulan selesai? Atau memang harus benar-benar sampai orang ini atau seumur hidup dari pasien gitu? Ada yang tidak seumur hidup, ada yang frekuensinya berkurang, ada yang frekuensinya tetap. Tapi secara umum jika usianya sudah tua biasanya itu seumur hidup. Karena kan di atas usia-usia tidak produktif lagi, juga fungsi dari ginjalnya memang secara umum sudah turun kan. Ada juga pasien saya yang cuma 1 kali seminggu, ada yang cuma cuci darah per 2 minggu, artinya sebulan itu hanya 2 kali, ada juga. Jadi multiragam dia, nanti akan diperiksa ulang lagi setelah dilakukan cuci darah dalam waktu yang tertentu. Misalnya apakah itu 3 bulan setelah cuci darah pertama atau 6 bulan setelah cuci darah pertama. Oke, cukup komplit penjelasan dari Dr. Hendry. Nah, kita beralih ke pertanyaan bagaimana seseorang ketika sudah menjalani cuci darah, apakah memang nggak bisa ngapa-ngapain? Apakah hanya bisa tiduran doang? Pastinya tidak ya dok. Boleh dijelaskan dok bagaimana menjalani hidup sehat bagi seorang pasien cuci darah? Tentu pasien cuci darah ini melakukan terapi yang rutin. Itu pertama kan. Berdasarkan instruksi dari KGH, ada yang 2 kali seminggu misalnya, atau ada yang 3 kali seminggu misalnya dengan catatan tertentu atau kasus tertentu. Menjaga pola makan. Ada makanan-makanan yang tidak boleh dia konsumsi. Ada pantangan juga. Seperti misalnya makanan-makanan tinggi kalium, pisang, alpukat, air kelapa atau yang lain. Nggak boleh? Dihindari. Dihindari sekali. Kopi misalkan? Juga dihindari sih. Banyak makanan-makanan yang sudah dia hindari. Atau yang dia kurangi jumlah porsinya. Terus menjaga konsumsi air minum. Jadi membatasi volume cairan yang masuk. Tujuannya supaya tidak membebani fungsi ginjal itu sendiri. Semakin banyak cairan kita yang masuk, maka ginjal kita akan semakin berat beban kerjanya. Gitu. Mencegah itu supaya tidak terjadi penumpukan cairan di luar vaskuler. Oke, itu memang. Kalau untuk hidup sehat sih bisa, banyak pasien saya yang bisa. Banyak pasien yang sudah bertahan 18 tahun dengan aktivitas harian dia bisa sendiri, bawa mobil sendiri, bawa keluarga dia jalan-jalan masih bisa, datang untuk kontrol sendiri juga masih bisa. Ini 18 tahun proses cuci darahnya, dok? 18 tahun dia menjalani proses cuci darah dan setiap sekarang cuci darah dia datang sendiri, bawa mobil sendiri, aman. Oke, saya pengen tahu gimana sih perasaan orang, mungkin yang dokter melihat raut wajah atau mungkin yang cerita ke dokter pasien-pasien yang ketika datang yang cuci darah cukup lama, biasanya seperti apa sih dok? Kalau yang sudah lama menjalankan cuci darah itu seperti dia datang ke tempat bermain mungkin. Nah, dia datang, dia lakukan registrasi, kita bantu registrasinya dari HD karena HD kita membantu registrasi pasiennya. Pasiennya tidur di bed yang kita sediakan, menunggu mesin ready atau mesin yang kita sudah ready kan, kita sambungkan akses HD-nya ke mesin, sudah dilakukan mesin selama 4 atau 5 jam, dia tidur. Setelah selesai dia istirahat sebentar, observasi, tanda-tanda vital aman, boleh pulang. Datang lagi besok sesuai jadwalnya, ada masalah. Kadang dia datang sambil nonton TV, sambil main game, sambil kerja juga bisa. Berarti memang ketika prosedur cuci darah dilakukan sebenarnya ya mungkin tiduran doang dalam tanda kutip ya dok? Tidur, ya intinya di atas bed yang kita sediakan lah. Untuk aktivitas ringan seperti dia menonton, membaca, bekerja menggunakan laptop itu main masih game aman. Juga boleh gitu ya. Oke, jadi tidak semengerikan itu gitu ya. Enggak. Masih bisa dihandle, bahkan seperti yang dokter bilang tadi kayak arena bermain gitu ya dok? Ya, seperti bertemu teman-temannya karena
kita akui antara pasien yang melakukan cuci darah dengan kita petugas di unit hemodialisis itu lama-kelamaan akan terbangun seperti hubungan keluarga. Udah akrab gitu ya, Udah akrab, udah tahu sendiri. Si pasien akan datang jam berapa, si pasien akan dilakukan tindakan seperti apa gitu. Oke, obrolannya nggak sekedar nanya kabar lagi. Udah nggak kayak anamnesa antara dokter dengan pasien, perawat dengan pasien, udah nggak lagi. Udah seperti hubungan dengan ketemu teman lah. Iya, gitu. Obrolannya udah Piala Dunia gitu ya, atau obrolan boleh lain. Piala Dunia apalagi kita lagi heboh tentang Piala Dunia ini, bisa sampai ke situ. Oke, nah tadi dokter juga sempat menjelaskan pantangan makanan yang mungkin memang harus diperhatikan oleh seorang pasien cuci darah. Selain dari apa yang dokter sebutkan tadi, kan sebenarnya makanan-makanan sehat ya dok, misalnya seperti pisang, air minum juga bahkan gitu. Kenapa hal seperti itu memang harus dibatasi dok? Jadi terkait dengan, kita lebih fokus dengan kandungan makanan yang ada ya. Salah satu di sini adalah kalium. Kalium itu banyak terdapat pada pisang, di mana kita tahu di Indonesia itu pisang itu banyak dan biasanya dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok atau oleh-oleh melihat orang sakit gitu. Jadi kalau orang sakit ginjal ini yang cuci darah ya, nggak baik dibawa pisang gitu. Oke, perlu diperhatiin banget kayaknya. Sangat diperhatikan. Kayaknya orang-orang kalau misalkan ke rumah sakit gitu. Ya, kan di toko buah biasanya ada apel, ada pir dan selpin pisang. Lebih baik pepaya sih kalau orang cuci darah. Oke. Jadi kalau dia kaliumnya tinggi, tentu akan mengganggu fungsi-fungsi dari organ tubuh dalam terkait dengan jantung, ginjalnya, karena dia akan memicu pergerakan otot yang berlebih. Akibatnya misalnya dia memicu jantung untuk bekerja lebih, akan mengakibatkan tekanan pada ginjalnya oleh darah itu akan meningkat. Dia bisa sesak dan lain-lain. Itu yang ditakutkan. Terus terkait cairan, kenapa sih cairannya dibatasin? Karena pada pasien ginjal itu biasanya produksi urinnya akan berkurang. Karena untuk membuang urin yang kita produksi oleh tubuh normal itu dia sudah tidak bisa melakukan maksimal. Bahkan ada pasien saya yang pipisnya itu sangat sedikit, bisa kurang dari 100 cc dalam 24 jam. Itu maksudnya memang kurang, pipisnya kurang, apakah memang karena minumnya yang kurang? Karena fungsi ginjalnya. Minumnya tetap normal tapi? Ya, minumnya dia batasin. Jadi solusinya secukupnya saja minum. Biasanya itu oleh KGH akan ditentukan. Ada yang 600 cc dalam 24 jam, ada yang 800 cc dalam 24 jam. Atau dalam 500 ya, tergantung nanti pertimbangan-pertimbangan dari KGH. Kalau dia masih pipisnya masih ada, masih oke, dalam 24 jam kita tampung, nanti akan ada hitung-hitungannya lagi. Nanti KGH itu yang melakukan. Oke. Nah, dibatasi. Kalau makanan terbatas, apakah aktivitas juga terbatas, dok? Aktivitas terbatas di sini tentu terbatas ya, karena bagaimanapun pasien dengan kondisi terminal atau kondisi akhir. Tentu seperti pasien-pasien yang punya akses simino pada tangan, misalnya di tangan kirinya, kita nggak boleh lagi menggunakan tangan kiri itu untuk mengangkat beban berat. Takutnya nanti bermasalah aksesnya. Maksudnya gimana nih dok? Apakah memang ada hubungan khusus tangan kiri atau gimana? Atau enggak sih. Misalnya mengingat begini, rata kita orang Indonesia atau orang di dunia ini umumnya adalah pengguna tangan kanan, jarang yang kidal. Artinya tangan kiri kita lebih pasif. Kalau seandainya di tangan kanan dipasang, biasanya akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kalau kiri mungkin juga akan mengganggu, tapi tidak terlalu mengganggu gitu. Nah, kita biasanya yang mungkin orang normal bisa ngangkat beban 5 kilo, mungkin dia sudah nggak bisa lagi. Yang tangan kirinya gitu, menjaga supaya aksesnya tetap baik. Itu sih. Aktivitas terbatas itu. Dan dia tidak boleh lagi, tentu seperti naik gunung tentu nggak boleh lagi, gitu. Karena dia punya jadwal HD yang rutin. Terus dia nggak boleh kelelahan. Kalau ada apa-apa nanti dia jauh dari akses kita. Oke, kalau olahraga yang mungkin disarankan untuk pasien cuci darah apa aja dok? Saat ini yang paling bisa dilakukan oleh pasien-pasien cuci darah salah satunya adalah jalan santai, atau mungkin juga bisa senam-senam ringan, senam-senam lansia juga masih boleh. Main basket, main bola nggak boleh lagi? Main basket, bola kayaknya udah nggak mampu dia, karena kan itu membutuhkan metabolisme yang tinggi terkait dengan pembuangan cairan oleh tubuh melalui keringat. Nanti dia butuh minum yang banyak atau detak jantung yang meningkatkan tekanan darah, nanti juga bermasalah. Lebih baik olahraga yang santai sih. Oke. Renang juga tidak boleh. Oke, karena memerlukan aktivitas fisik yang cukup banyak gitu ya dok. Kita butuh aktivitas yang ringan saja tapi tetap sehat. Oke. Kemudian makanan tadi juga. Makanan sudah kita bahas. Kemudian juga minuman, olahraga. Lalu hidup sehat seperti apa yang memang harus juga dibangun oleh
seorang pasien cuci darah, Dok? Selain dari hal-hal tersebut yang sudah kita bahas tadi. Tentu bagaimanapun sakit itu adalah cobaannya. Kita harus bisa menerima, menjaga bagaimana kita untuk tetap baik walaupun kondisi kita kurang baik, dan menerima sih. Kalau kata pasien saya yang senior yang 18 tahun, bahkan mungkin lebih dulu dia cuci darah daripada saya kenal ilmu kedokteran. Nah, dia bilang yang saya jalani ini ya sudah saya anggap sebagai rutinitas dia saja begitu. Apakah saya tergantung dengan ini? Tidak. Saya hanya berteman dengan ini. Gitu. Jadi dia terima, dia jalani, dia minum obatnya, rutin kontrolnya, terus dia jaga asupan nutrisinya. Mungkin dalam jumlah terbatas tapi cukup begitu. Nanti dia akan konsul. Apakah kita orang sakit ginjal ini dikonsulkan ke gizi? Jika diperlukan akan kita konsulkan. Kita punya kok spesialis gizi di sini. Baik, cukup menenangkan. Mudah-mudahan buat Anda di rumah, di mana saja tidak perlu takut. Meskipun sebenarnya nggak ada yang mau menjalani prosedur medis tidak apapun ya. Ke rumah sakit pun orang juga sebenarnya nggak mau. Mungkin prosedur gitu medis yang mau dijalani oleh orang itu cuma buat daftar kerja. Mungkin ya. Tapi mau nggak mau karena memang itu adalah untuk kesehatan kita. Biar seperti yang kita bahas di awal tadi, quality of life kita tetap terjaga. Kita masih bisa ngapa-ngapain. Dan ya mau nggak mau kita harus tetap melakukan. Benar. Karena kita juga kan sebagai manusia kita tidak boleh menyerah begitu saja kan. Kita harus berusaha kan. Kalau dianggap cobaan kayaknya merubah mindsetnya kayak perlu deh, Dok. Mungkin kita nganggap ini sebagai anugerah aja deh ya. Karena Tuhan ya seperti yang kita paham memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan. Benar, itu. Mudah-mudahan kalau anugerah belum lah kayaknya. Oh, sebenarnya tidak sih, tapi kita anggap seperti itu. Kita anggap teman deh ya gitu. Kita anggap teman aja. Kalau kata pasien saya yang 18 tahun itu, kita anggap teman saja. Oke, nah jadi kita tidak memusuhinya. Tidak memusuhinya. Jangan membenci penyakit kita. Jangan membenci penyakit kita. Tapi benci apa-apa yang membuat penyakit itu muncul gitu. Iya. Oke, nah buat sobat SPH dan juga Classy People di rumah atau di mana saja berada, kalau misalkan ada nih Dok yang punya indikasi medis tertentu dan mengharuskan mereka untuk melakukan cuci darah, kalau di SPH di mana sih Dok? Kalau kita punya unit center untuk ruangan hemodialisa di bawah supervisi Dr. Hanafi Harun SPPD KGH, langsung beliau di sini. Juga kita punya mesin yang jumlahnya cukup banyak. Ada 13 di dalam HD center kita. Ada 1 di ruang ICU kita, 14. Dan ada 1 khusus dulu waktu di zaman COVID. Dan sampai sekarang mesinnya masih standby. Oke, berarti dalam satu kali waktu 13 orang pasien bisa langsung dilakukan cuci darah gitu ya, Dok? 13 orang dalam satu hari itu ada 2 shift, Senin sampai Sabtu. Oke. Juga ada tindakan situ ya. Jadi misalnya pasiennya butuh tindakan khusus malam hari, tim kami juga siap. Oke, standby. Artinya pelayanan kita bisa dibilang ada sedia 24 jam sih. Nah dokter, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, gimana menjaga hidup sehat sebagai seorang pasien cuci darah, boleh dong dok untuk menyampaikan closing statement pembahasan kita pada hari ini? Baik, untuk siapapun yang cuci darah, tetap semangat. Untuk kita yang tidak terkena penyakit, semoga tetap begitu. Dan jika ada sanak saudara, orang tua, atau orang terdekat kita lah yang mungkin sudah didiagnosa dengan penyakit tertentu, khususnya di sini terkait dengan gagal ginjal, dan ragu ingin berobat kemana gitu, kami di SPH sudah punya tim. Dokter spesialis konsultan ginjal hipertensi kami ada, saya sebagai dokter dialisis ada, dan perawat terlatih kita juga sudah banyak. Untuk semua tindakan nefrologi kita bisa di sini. BPJS kita welcome. Oke, sangat membantu. Mudah-mudahan ini juga menjadi informasi tambahan untuk kita semua dan juga menjadi pencerahan dan tidak takut lagi dengan hal seperti ini. Semoga semua orang bersemangat dan sehat. Semoga. Itu sih intinya. Kalau memang sudah diindikasikan dan juga sudah diharuskan untuk cuci darah, jangan denial, nggak usah menghindar gitu ya. Jika ragu, konsultasikan dengan ahlinya, Dr. Hanafi Harun KGH kita punya. Ada selalu di sini, Senin sampai Sabtu juga.
Oke, baiklah. Terima kasih Dr. Suhendri sudah ngobrol bersama kita di podcast Semen Padang Hospital pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua. Dan nantikan obrolan lainnya dalam podcast Semen Padang Hospital di kanal YouTube-nya Semen Padang Hospital. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga bagikan ke sanak saudara kita, kemudian juga buat teman-teman kita juga. Akhirnya saya Faris Hardana mewakili Dr. Suhendri dan juga kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum and then see you.